Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bung Setiawan dengan NPM 10080818267 dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Maman Suherman, Dr. Anas MSI, akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Implementasi Corporate Social Responsibility PT Bio Farma dalam membangun ketahanan pakan ternak dengan studi kasus PT Bio Farma mengenai CSR di Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dalam konteks penelitiannya sendiri, diawali dengan adanya sebuah tanggung jawab sosial perusahaan yang menjelaskan bahwa setiap perusahaan yang ada di Indonesia diwajibkan memiliki sebuah program tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang ada di sekitar perusahaannya. Hal tersebut telah termuat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa setiap industri dan perusahaan perlu berperan dalam mendukung kemajuan pembangunan ekonomi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, salah satunya yaitu faktor lingkungan. Dalam hal ini, PT Bio Farma menjadi salah satu perusahaan milik negara atau BUMN yang bergerak dalam bidang kesehatan, memiliki sebuah program CSR, yaitu program CSR Ketahanan Pakan Ternak. Program CSR Ketahanan Pakan Ternak ini telah dinilai terlebih dahulu sehingga memiliki peluang strategis dan juga untuk direalisasikan terhadap lingkungan sekitar untuk dapat dikembangkan menjadi lebih baik. Selain itu juga tidak hanya pemberian CSR saja, melainkan program CSR PT Bio Farma ini memiliki sebuah konsep, yaitu konsep Creating Shared Value atau CSV, sehingga tidak hanya sekali saja, melainkan beberapa jenjang dan juga beberapa tahap, sehingga terdapat kegiatan-kegiatan dari setiap bulannya maupun setiap tahunnya yang dapat mendukung perkembangan dan juga kemajuan masyarakat penerima manfaat CSR tersebut. Untuk tujuan penelitiannya sendiri, yang pertama untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan CSR PT Bio Farma dalam membangun ketahanan pakan ternak. Yang kedua, untuk memahami cara mengatasi hambatan dari pelaksana program CSR PT Bio Farma dalam membangun ketahanan pakan ternak. Yang ketiga, untuk mengetahui alasan mengapa program CSR PT Bio Farma membangun ketahanan pakan ternak perlu dilakukan di Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Untuk bagian kerangka pemikirannya sendiri, saya membuat dari sebelah kiri terlebih dahulu, di mana dari kasus yang ada, sulitnya mencari rumput dengan kualitas dan kuantitas terbaik bagi para peternak di Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian PT Bio Farma melalui Departemen Tanggung Jawab Sosialnya membuatlah sebuah program CSR PT Bio Farma dalam membangun ketahanan pakan ternak di Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian dalam penelitian ini untuk mengetahui yang pertama implementasi dari program CSR PT Bio Farma, yang kedua cara mengatasi hambatan dari program CSR PT Bio Farma, dan yang ketiga motif CSR PT Bio Farma yang dilakukan di Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, sehingga akan menghasilkan yang pertama model pelaksanaan program CSR PT Bio Farma, yang kedua langkah-langkah dalam mengatasi hambatan dari program CSR PT Bio Farma, dan yang ketiga alasan penanaman rumput CSR PT Bio Farma di Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Untuk metodologi penelitiannya itu sendiri, dengan menggunakan paradigma konstruktivisme, metodenya kualitatif, dan juga pendekatannya studi kasus. Untuk subjek penelitiannya sendiri ada tiga. Yang pertama, manajer pemantauan dan pendagaan Departemen Tanggung Jawab Sosial PT Bio Farma. Yang kedua, Community Development Officer dari PT Bio Farma. Dan yang ketiga, dari para peternak sapi perah. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, yang pertama ada wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Dan untuk teknis analisis datanya, yang pertama pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Untuk hasil penelitian dan pembahasannya, yang pertama yaitu pembahasan proses pelaksanaan CSR PT Bio Farma dalam membangun ketahanan pakan ternak. Bisa dilihat dari bagannya sendiri, yang awal yang pertama yaitu sulitnya mencari pakan, kemudian dibuatlah sebuah program CSR sehingga dapat diketahui proses implementasi maupun output dari pelaksanaan programnya. Yang pertama perencanaan, yaitu perencanaan melalui pemetaan sosial terhadap isu yang ada. Outputnya melakukan pemetaan sosial bersama stakeholder terkait dan pengkajian terhadap isu mengenai pakan ternak. Kemudian ada dua, pelaksanaan pengawasan dan pelatihan dan bibit rumput sampai olahan produk. Untuk outputnya sendiri yaitu melakukan pengawasan oleh CDO dan memberikan bibit rumput odot untuk kebutuhan pakan ternak, sekaligus memberikan berbagai pelatihan yang berkaitan dengan program ketahanan pakan ternak melalui program CSP. Yang ketiga,
Terdapat evaluasi. Evaluasi ini dilakukan melalui forum triwulan dan tahunan dilakukan oleh semua stakeholder terkait. Dan outputnya mengadakan forum bagi semua stakeholder terkait untuk dapat mengevaluasi baik secara sosial return on investment atau SROI dari UGM maupun menggunakan indeks kepuasan masyarakat dari dari Fakultas Sospol jurusan Kesejahteraan Masyarakat Unpad. Evaluasi dilakukan setiap triwulan dan juga tahunan. Yang keempat ada pelaporan. Pelaporan ini kepada stakeholder terkait dengan outputnya memberikan dan mempublikasikan pelaporan terkait program yang telah dijalankan baik kepada stakeholder terkait maupun masyarakat umum sehingga didapatlah sebuah peternak sapi perah di Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian pembahasan yang kedua yaitu pembahasan mengenai hambatan. Hambatan yang ditemukan dalam program CSR ini terdapat tiga, yaitu terdapat hambatan teknis. Hambatan teknis ini lebih kepada pada awal tahun 2019, di mana tahun ini juga awal sebuah program ini berjalan dan juga awal dari adanya pandemi COVID-19 sehingga banyaknya gangguan dan juga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga setiap kegiatan dilakukan secara online. Langkah yang dilakukannya itu dengan cara mengadakan pelatihan dan monitoring secara online melalui saluran Zoom meeting. Kemudian ada hambatan yang kedua itu hambatan lahan. Hambatan lahan ini lebih kepada para peternaknya itu sendiri, di mana terbatasnya lahan yang peternak miliki sehingga hanya memanfaatkan lahan di sekitar rumahnya untuk ditanami rumput odot. Langkah yang dilakukannya itu adalah dengan mengajukan kerjasama melalui LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, kepada perhutani untuk memanfaatkan lahannya agar dapat ditanami rumput odot meskipun harus menyewa ataupun mengontrak tanah tersebut. Kemudian hambatan yang ketiga itu hambatan non teknis. Hambatan ini lebih kepada tetap bisa menjaga semangat bagi para peternak terutama pada saat pandemi. Langkah yang dilakukannya itu adalah tugas video untuk terus memberikan stimulus kepada masyarakat melalui monitoring dan juga melakukan sharing bersama agar terjaga semangatnya dalam melaksanakan program CSR ini. Untuk hasil yang ketiga itu pembahasan alasan program CSR PTB Parma dilaksanakan di Desa Kertawangi. Untuk alasannya terdapat tiga, itu latar belakangnya karena pengkajian dan pemetaan sosial sangatlah cocok untuk dapat dibuatkanlah sebuah program tersebut dan juga para peternak memiliki potensi tersendiri sehingga dapat mendukung dan juga memajukan para peternak tersebut. Kemudian di geografis menjelaskan bahwa wilayah Kertawangi tersebut memiliki dataran yang cukup tinggi di mana dengan ketinggian 1350 mdpl dan juga memiliki curah dan cuaca hujan yang sangat tinggi sehingga dapat mendukung penanaman rumput tersebut. Dan yang ketiga meningkatkan SDM peternak dengan melakukan peternakan yang baik sehingga dapat menghasilkan berbagai produk olahan susu sapi perah dan dapat melakukan pemasaran baik itu secara offline maupun secara online dengan menggunakan pelatihan yang telah dilakukan secara pemasarannya dengan digital marketing. Untuk hasil olahan dari penelitian ini dilihat dari sulitnya mencari rumput dengan kualitas dan kuantitas terbaik bagi para peternak di Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, dan didapatlah proses implementasinya, terdapat perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan juga pelaporan. Kemudian hambatannya terdapat tiga, hambatan teknis, non teknis, dan juga lahan. Dan juga alasan program ketahanan pangan ternak di Desa Kertawangi itu dengan potensi wilayah dan juga para peternaknya, kemudian geografis dan juga meningkatkan SDM para peternak sehingga dibuatlah sebuah program CSR membangun ketahanan pakan ternak. Dalam simpulan dari penelitian ini, yang pertama proses implementasi CSR PTB Parma dalam membangun ketahanan pakan ternak di Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, menunjukkan bahwa proses pelaksanaan yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan evaluasi, dan tahapan pelaporan. Kedua, hambatan yang terjadi dalam program CSR ini adalah adanya hambatan teknis pada saat pandemi, hambatan non teknis bagaimana untuk tetap bisa menjaga semangat para peternak, dan hambatan keterbatasan lahan tanam yang dimiliki oleh setiap peternak. Dan yang ketiga, alasan dilakukan di Desa Kertawangi karena melihat potensi para peternak, kemudian letak geografis yang sangat mendukung, dan juga bertujuan untuk meningkatkan SDM para peternak. Sekian presentasi dari hasil penelitian yang telah saya lakukan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.